Nanti ketika ada para brahmacari itu yang garap sawah, kemudian dia terluka itu oleh Betari Durga itu sudah dicepai itu pohon-pohon itu untuk apa, untuk pengobatan, menyembuhkan luka-luka itu. Kemudian kalau ada nanti yang kena penyakit yang berat, misalnya seperti kena penyakit Rojo Singo misalnya, itu di situ sudah ada meniran ada di sana. Itu. Kemudian nanti kalau upamanya ada orang yang istilahnya itu loros sundep gitu ya. Yeah. Loros sundep itu loros seperti orang yang kesurupan itu. Di sana sudah disepai alang-alang, petalang-alang itu. Ini kemudian nanti kalau ada yang panas dingin itu nanti di tepi sungai itu mesti ada pohon imbo ya. Kemudian kalau ada orang yang mengguk gitu, itu nanti di situ ada pohon inggu. Jadi di tepi sungai itu ada pohon imbo dan pohon imbo itu mesti ada. Gitu. Ini adalah hasil karya Betari Durga itu. Jadi ini kita belajar ekologi, kita belajar farmakologi. Kan? Lengkap kan? Kita itu belajar dari babat itu. Tetapi kenapa kita ini sekarang kok nggak mempelajari ini gitu loh. Gitu. Kalau nanti tanaman-tanaman yang lain itu banyak sekali. Ini kan nanti akan berfungsi sebagai entah itu sebagai penopang pangan. Itu nanti ada uwi, gembili, nasi itu. Di sayuran ada kecipir, kenikir, beluntas. Itu kan dari mitologi semua sebetulnya. Kemudian juga kita studi farmakologi. Gitu. Kemudian kita studi tentang farmakologi, ketahanan pangan. Kemudian ini untuk studi tentang ritual. Jasnya tadi, pisang tadi. Ini. Kemudian juga tentang seni. Ini yang ada di alam itu kemudian digambarkan itu menjadi gambar itu. Jadi gambar-gambar itu. Yang semula itu hanya ditulis menjadi karya sastra seperti ini. Ini kan ceritanya tentang tentang kain kan ditulis. Gitu. Tetapi nanti pada masa Sultan Agung itu, ketika batik ini masuk ke dalam keraton itu kan lalu digambar. Jadi tanaman-tanaman yang ada di halaman itu kemudian digambar itu. Nah, maka lalu mengapa Kanjeng Ratu Tejowati itu kok gambar itu batik kepet ini. Jadi itu kemudian ini yang namanya tanaman ini juga bisa untuk untuk mengajar tentang kesenian itu, seni. Itu. Nanti seni tari, seni lukis itu, ya. Kemudian seni suara itu. Nanti seni suara itu akan dibantu oleh hewan-hewan itu. Misalnya nanti ada pinjeng tangis, kemudian ada senggeret nong, kemudian ada garengkung itu ya. Nah itu ini kan menjadi suatu kicauan burung. Ya, itu menjadi harmoni. Ya, harmoni suara itu. Itu yang nanti kenapa
di gamelan Jawa itu menjadi apa, warna puluh menguni bareng tapi kok bisa harmoni itu kenapa? Iya. Seperti halnya kalau apa suara Senggeretno, kemudian nanti apa suara Karimpung, suara apa Kedasih pada waktu sore hari. Kenapa kok bisa muni bareng tapi kok apik? Iya. Ini. Nah ini kemudian nanti kalau digambar menjadi batik itu ya seperti itu. Ya yang apa macam-macam gitu kok bisa indah ini. Jadi kita belajar dari apa, dari tanaman semacam ini kita benar-benar belajar peradaban. Bukan hanya sekedar kita belajar apa, belajar Pertanian semata-mata, tapi itu peradaban itu. Itu nanti bagaimana kita bisa menghasilkan dari apa diversifikasi makanan itu sejak dulu sudah kita kenal. Yaitu ada cantel, jawawut. Iya, cantel, jawawut, gelali. Ya, makanya kemudian ada itu apa umbi-umbian itu. Iya. Ada suwek, ada apa? Ada gadung, ada uwi, gembili, gembulu. Bahkan ada dan semua makanan-makanan umbi-umbian itu sebetulnya sudah juga diajarkan cara mengolahnya. Iles-iles itu kan sebetulnya suwek. Ya. Tapi caranya harus diiles-iles. Gadung harus di ini. Makanya itu. Iya. Nah itu kalau di dalam naskah kan ada keterangan itu bagaimana caranya ben gadung itu malaira mendem itu gimana caranya. Bagaimana membuang getahnya. Ya, itu bagaimana caranya itu. Kalau kepepet orang mendem itu harus diapakan gitu. Iya, ada semua. Ini farmakologi ya. Iya, iya. Nah, ini loh luar biasa itu ya untuk apa? Untuk ketahanan pangan itu kita tuh sudah sejak dulu. Iya. Ini. Jadi itu apa di dalam naskah itu sejak zaman kuno itu sudah diajarkan bagaimana kita itu bisa apa melakukan ini ketahanan pangan ini. Gitu. Nah, yang menarik juga ini Romo, ketahanan pangan ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dulu Ya. dengan pola-pola asram, Ya. dengan pola-pola langsung gitu. Dengan tindakan, jadi bukan sekedar teks dan di mana menarik ini tadi adalah salah satu yang dipelajari oleh Raden Banjaransari itu tentang pisang, mitologi tentang pisang. Itu menjadi menarik karena kita menjadi tahu kenapa pisang rojo menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kita menjadi tahu pisang rojo itu beristrikan telo pendem, umpamanya kan. Ya. Terus asal muasal sesajen atau kolak pisang, apem, ketan, itu menjadi menarik karena sebetulnya semuanya ada mitologi, menghormati ekologi, dan kita menjadi tahu tentang wujud daripada tanaman ini di sawah ladang. Kenapa zaman dulu tidak mengenal pupuk, tidak mengenal obat-obatan, itu menjadi subur ya. Karena ada mitologi yang menarik tentang kacang panjang tadi. Kacang panjang adalah rambut Durga yang mengayomi pertanian yang kemudian itu ketika nanti selesai itu lalu kewan-kewan yang ada di bawah tanah bekerja semua. Juga menjadi menarik, ada tugas lain dari pohon kacang panjang, bahwa kalau kita ambil kacang panjangnya rambut Durga tadi, daun kacangnya diperuntukkan bagi belalang, bagi hewan-hewan yang makanan hewan-hewan yang supaya tidak mengganggu pola pertanian padinya. Ini kan
menjadi menarik dan ini mestinya menjadi sebuah pembelajaran, sebuah peradaban lama. Ya. Tapi juga di tata pemerintahan, di tata edukasi yang paling dekat Ya. di zaman Pangeran Diponegoro, di zaman Raden Ayu Tejowati, itu juga yang sudah menganut pemahaman Islam, Ya. itu juga sebuah ashram yang diwujudkan, yang diharapkan semua tempat-tempat belajar itu suci, itu juga dikelilingi dengan pohon pisang lanang. Itu menjadi menarik juga, sebuah pembelajaran ekologi, mitologi, dan filosofi menjadi satu. Tentunya pembelajaran ini mestinya di era teknologi yang sekarang ini diwujudkan kembali. Makanya. Jadi kita belajar, malam ini kita belajar tentang efek dari sebuah ekologi yang benar Ya. dengan sebuah mitologi dan pembahasan penjelasan tentang fungsi-fungsi Ya. tanaman yang ada di alam semesta ini. Ya. Banyak kita tidak pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang saling berkait, ada sesuatu yang saling mendukung, ada sesuatu yang saling berhubungan. Nah, ini mudah-mudahan webinar besok membuka cakrawala pengetahuan. Ya. Ya, Mas Adit, kita